di kita ada model-model Salman Rushdie, ya tinggal kita counter gitu ya, nggak perlu diburu-buru sampai dibayar mahal berapa tuh 1 triliun hampir tuh ya diminta sama si Khomeini itu ya untuk bisa membunuh atau memenggal Salman Rushdie. Sama semua juga begitu ya, begitu ajarannya dibongkar. Ini sekarang kalau nggak salah juga ada channel apa namanya tuh channel Sunan Nabi atau apa gitu, saya lupa. Itu ada ininya kan, ada gambar kartunnya segala begitu. Jadi MUI kepanasan sekarang lagi juga ya, minta ditutup ini apa channel tersebut begitu, diblok sama Kemeninfo. Ya Pak, suara komandan dulu, silakan. Ya, jadi kalau ngelihat si Agustan ini ya memang kesian juga sih. Kasihan. Iya, Masa bisa harus dalam beberapa saat saja mempercayai. dua orang ya Pak, gila loh Pak. Iya, harus mempercayai ajaran yang begini, ya kan? Jadi kesian ya. Jadi nggak tahu anaknya ya, semoga nggak terjerumus ya. Ya kita cari Nah, Pak, lagi saya cari sampai sekarang masih belum berhasil. Kita mau sponsorin pokoknya, nanti kita gimana caranya bisa sponsori anak ini sekolah Alkitab yang benar Pak. ya, 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 benar. Jadi memang kalau judul kali ini Pak Pak Paul bilang apa SWT si iblis ini ya. Jadi saya teringat tuh dengan ayat-ayat setannya Salman Rushdie ya. Jadi Salman Rushdie kan orang Muslim ya. Jadi dia ngerti ya apa tentang isinya begitu. Dan banyak sekarang intelektual Muslim yang punya hati nurani baik ya, setelah dia membandingkan mungkin dengan Alkitab, dengan kehidupan di dunia Barat, dia bisa melihat, apalagi sekarang zaman internet ya, udah di zaman koran. Kalau dulu mungkin susah ya, gampang ditipu orang ya, sehingga ajaran ini bisa berkembang biak luar biasa begitu ya, dengan bercocok tanam, dengan mengawin apa tikus got begitu kan. Nah, bisa berkembang, dibodohi gitu, satu laki bisa mengawini banyak perempuan, bisa diceraikan begitu saja, bisa kawin apa namanya, muta lah, kawin kontrak lah, kawin siri lah, kawin kan silang. ya Kawin silang. macam-macam lah. Iya. Nah, jadi kita anak-anak masih ingusan udah dikawinin, kan kacau ya. Jadi kita ngelihat kok kalau di kita ada model-model Salman Rushdie, ya tinggal kita counter gitu ya, nggak perlu diburu-buru sampai dibayar mahal berapa tuh 1 triliun hampir tuh ya diminta sama si Khomeini itu ya untuk bisa membunuh atau memenggal Salman Rushdie. Ya, sama semua juga begitu ya, begitu ajarannya dibongkar. Ini sekarang kalau nggak salah juga ada channel apa namanya tuh channel Sunan Nabi atau apa gitu, saya lupa. Itu ada ininya kan, ada gambar kartunnya segala begitu. Jadi MUI kepanasan sekarang lagi juga ya, minta ditutup ini apa channel tersebut begitu, diblok sama Kemeninfo. Jadi lucu begitu ya. Kenapa? Kalau kayak kita kan santai-santai saja, kebenaran nggak perlu takut begitu ya. Ngapain kayak begitu, malah menyuruh orang untuk membunuhnya begitu. Jadi kita melihat ajaran ini, kalau buat orang yang cerdas kan akan bertanya, kenapa ya? Kok kalau namanya kebenaran ngapain mesti takut? Ya, orang kalau ada yang mengkritisi, ada yang ini silakan begitu ya. Kan namanya juga pikiran berkembang, boleh dikritisi gitu. Jangan takut, pikiran mestinya lawan di pikiran, bukannya pikiran lawan ya itu intimidasi, pembunuhan, pembungkaman, pidanakan, masukin bui, ya kan? Ya jadi artinya itu bukan kebenaran, ya.
kebenaran semu, kebenaran yang ditutup-tutupin, kebenaran yang dipaksakan begitu. Jadi kita heran kalau ada ajaran buat orang-orang cerdas, ya akan melihatlah, akan gampang bisa menilainya ini kebenaran atau apa, atau atau sesuatu yang memang ditutup-tutupin begitu ya. Jadi kalau pencitraan ya akan seperti itu. Nah, sekarang kita gampang lihat di zaman internet ini, ajaran ini itu banyak yang diajarkan kekasaran, kekerasan selalu, kekejaman, ya kan? Di negara Arab, ISIS, Taliban, semua ya, pembunuhan segala macam ya. Nah, jadi nggak ada, semuanya maunya pokoknya bisa ditindas begitu. Kalau nggak sesuai dengan dia bisa ditindas. Ya sekarang model-model MUI ya begitu. Terhadap Panji Gumilang pun yang mau toleran nggak disukai. Ya, Buya Syakur yang dengan intelektualitasnya MUI aja nggak ada levelnya yang bisa nyaingin Buya Syakur dengan wawasannya, mau dibungkam begitu ya. Banyak orang Muslim nggak bisa terima dengan kebenaran. Ya kita pahamlah karena memang sudah didoktrin dari kecil, susah untuk keluar dari pikiran seperti itu. Nah, kalau bagi orang cerdas akan melihat ajaran ini apa sih sumbangsinya buat manusia dan buat peradaban dunia, buat kemajuan dunia begitu ya. Kalau yang disumbangsinya dengan kekasaran, kekerasan, kekejaman, pembunuhan, penindasan, diskriminasi, intimidasi, apa yang bisa dipelajari dari ajaran seperti ini begitu. Oh, belum lagi negara-negara yang menganut ajaran ini kebanyakan tertinggal, nggak maju, miskin, ya, nggak ada, otaknya terbelakang kebanyakan, ya, nggak ada industri yang bisa diproduksi lewat apa negara-negara yang mengikuti ajaran ini, begitu, ya. Yang ada malah ya mungkin industri sendal jepit doang, industri kasur lapuk, industri apalagi mungkin ya industri artis sinetron Pak di puncak Pak. Artis sinetron di puncak begitu ya, drama-drama begitu ya. Ya drama-drama apa kawin dua, apa sih istilahnya, apa tuh, poligami, istri kedua, istri ketiga begitu kan. Nah, suamiku ternyata pacar ibuku. Suamiku ternyata pacar ibuku. Nah, model-model begitu gitu. Jadi apa yang bisa diharapkan dari ajaran model begini begitu ya? Belum kita lihat negara ini amburadul, rata-rata perang ya, antar aliran ajaran mereka sendiri, ajaran Islam sendiri bisa ribut, Sunni Syiah begitu ya. Belum lagi apa macam-macam, termasuk Panji Gumilang aja diributin begitu ya. Jadi ada kerusuhan politik ya. Nggak ada demokrasinya, nggak ada kebebasan, freedom, kemerdekaan buat warganya. Yang ada semuanya haknya dirampas, dikekang. Ya, kalau zaman dulu dikekang oleh khalifahnya, ya, dikekang oleh khilafahnya, begitu. Ya, oleh pemimpinnya bebas, kayak di Arab Saudi bebas, mau pesta, mau bersalah, berdosa, ya nggak apa-apa, bebas, siapa yang hukum. Tapi kalau rakyatnya yang mendukungnya sebagai khilafahnya, ya dihukum. Ya sama juga seperti di waktu khilafah Ottoman, ya bebas, ya ngomong aja atas nama agama, ya gampang, orang-orangnya, tentaranya dibodohi begitu ya. Yang ada ya nyuap, ya supaya bisa menang, dia suap, dia tawari uang, dia tawari kekayaan, dia tawari daerah supaya orang bisa pro kepada dia ya, sehingga dapat kekuasaan. Tapi yang ada malah khilafahnya hancur ya, perang-perang semuanya, saling perang. Yang ada malah grupnya Muhammad itu CS semua ya saling bantai-membantai begitu ya. Nggak ada hentinya tuh ya, negara-negara Islam itu ribut terus ya, Arab Spring lagi kan. Kita ini semuanya perang ya, kekerasan begitu. Sampai beberapa negara kayak Tunisia udah kapok, nggak mau lagi pakai ideologi Islam, benar-benar membodohkan begitu ya, mengkafir-kafirkan, membunuh, lakukan peperangan, ya, jihad seks lah, halal seks lah begitu, ngizinin bohong, oleh takia demi ajarannya, demi agamanya. Jadi kacau begitu. Apa yang bisa diharapkan gitu ya?
banyakkan halunisasinya begitu ya, sampai kemarin yang Pak Paul cerita tentang apa mengaku-ngakui apa sejarah itu selalu diklaim-klaim milik Islam lah ya kan. Oh, sampai tokoh-tokoh pahlawan aja yang model Kristen pun juga mau diakui Islam. Ya nggak heran, nabi-nabinya juga yang udah jelas-jelas dari Israel, yang sudah jelas-jelas Bani Israel, membawa keluar Bani Israel dari Mesir, itu yang Musa, ya nggak ada disebutin tuh Bani Islam, nggak ada yang disebutin Islam, ya itu dari Israel, diakui juga sebagai Islam. Kan otak otak yang cerdas dibikin jadi blow on begitu ya. Adam yang nggak ada agamanya, kita aja nggak pernah ngaku-ngakuin tuh Adam itu Kristen begitu kan. Orang bodoh lah kalau mengakui Adam itu Kristen begitu. Tapi kita tahu bahwa Adam itu adalah manusia pertama. Tapi mereka mau mengaku-ngakuinya Adam itu sebagai apa Islam. Kan Islam lahirnya kapan? Dia mengakui itu sebagai Islam. Itu bodoh begitu ya. Jadi orang yang cerdas pun, profesor pun kalau ngikutin ajaran ini harus tunduk kepada ajaran ini ya, rasionalnya, analisanya ya, nalarnya ya jadi dungu, jadi blow on begitu ya, nggak akan bisa jadi cerdas begitu. Jadi makanya saya bilang kalau orang yang pure ngikutin ajaran ini 100% akan jadi dungu ya. Orang-orang yang akhirnya mesti pakaiannya mesti udah zaman modern, pikirannya mesti modern, udah pakai handphone, pakai mobil, mereka maunya nggak boleh pakai mobil, nggak boleh pakai buatan kafir, handphone sampai beberapa pesantren itu kan kita lihat suruh dihancurin, ya kan? Itu bodoh begitu ya, kalau begitu ngikutin ajaran ini gitu, jadi dungu semuanya begitu. Nah, jadi nggak bisa, mana ada cerdas-cerdasnya negara yang orang-orang yang ngikutin ajaran model begini begitu ya. Jadi nggak ada industrialisasi di negara-negara tersebut. Yang ada ya tadi produksinya yang produksi kacangan seperti itu begitu ya. Yang ada cuman import barangnya, bisa pakai dari barang-barang orang yang mereka sebut kafir begitu ya. Nggak bisa begitu ya, jiplak aja nggak bisa, susah begitu. Nah, jadi nggak akan bisa maju. Jadi kalau buat orang cerdas akan ngelihat ajaran macam apa kayak begini, miskin rasa kemanusiaan juga nggak ada ya. Orang udah perang di situ, Suriah, Sudan, segala macam ya. Ya, Afghanistan, nggak ada negara Muslim yang mau nampung. Arab Saudi ngapain nolak? Kuwait nggak ada yang mau terima. Uni Emirat Arab nggak mau terima. Larinya maunya ke USA, Eropa, Kanada, Australia, negara-negara Kristen. Nggak ada begitu. Miskin. Walaupun mereka cuma bisa jualan kaya karena jualannya minyak, ya. Jualan minyak, minyaknya pun dikelola sama Exxon, sama British Petroleum ya, jadi sama perusahaan-perusahaan asing ya, mereka nggak bisa kelola sehingga mereka kaya, tapi kan nggak ada industrialisasinya tuh ya, bisa bikin TV, bikin mobil, bikin sepeda motor aja nggak bisa ya, nggak ada, paling cuman bikin baju ya, bikin baju yang baju paling gampang ya baju cingkrang begitu ya. Nah jadi nggak ada gitu, apa yang bisa dipelajari, apa yang bisa manfaatnya dari ajaran model gini. Kalau orang cerdas akan bisa melihat, ngapain saya ngikutin ajaran ini, membagongkan, membodohkan, mendungukan begitu ya. Yang ada malah jadi kayak model mafia nih ajarannya ya, yang ada banyakkan ajaran mistis, dongeng, tahayul ya, jin-jin lah segala macam, sampai seperti Ustadz siapa kemarin tuh Adi Hidayat itu bisa ngomong balik kanan tidurnya, bacain ayat ini, wah nanti utang kamu akan hilang. Itu kan bodoh ya. Sampai ada ayat-ayat apa tuh katanya bisa melet cewek, ceweknya bisa baca ayat-ayat ini, ceweknya bisa jadi suka sama kita katanya. Ini kan benar-benar jadi mistis begitu ya. Jadi nggak ada begitu. Yang ada modelnya juga kayak mafia, pemaksaan, kekerasan, pembunuhan. Bahkan kalau keluar dari ajaran ini boleh dibunuh, bahkan orang tua aja boleh dibunuh ya, dianggap kafir, dianggap nggak seiman. Seperti yang tadi Pak Paul katakan itu kan, Sultan Majapahit itu ya, Majapahit itu runtuh ya gara-gara anaknya menganggap ayahnya kafir ya, karena berbeda agama. Jadi bodoh begitu ya, nggak ada cerdas-cerdasnya. Jadi kalau buat orang cerdas, ngapain lah tinggalin ajaran begini.
Apa yang bisa didapat dari ajaran ini begitu ya? Oh, cuman keliling-keliling, masa cuman cari Tuhan mesti ke Arab Saudi keliling-keliling 7 kali uang kecil bayar 100 juta satu orang, ya kan dibodohi sama Arab begitu. Ya, 1 tahun bisa berapa kali itu? Ya negara juga jadi bodoh gitu, memberikan subsidi, uangnya sia-sia, hanya ya dirampas semuanya ya, harkat martabat manusianya, otaknya, kepribadiannya ya, jadi apa? Jadi budayanya semua ngikutin Arab begitu. Yang nggak pakai cingkrang, nggak pakai jenggotan, nggak ngikutin sunnah Rasul katanya. Ya, jadi artinya Islamnya nggak Islam yang level tinggi gitu. Jadi Islam yang rendahan. Ini kan jadi akhirnya lama-lama orang yang tadinya pakaian budaya lokal yang luhur, yang baik, yang malah luar biasa, yang menampilkan jati diri bangsa kita, akhirnya dirampas. Ya, gara-gara ayat-ayat seperti itu, nggak ngikut sunnah Rasul. Ya sekarang gampang, orang-orang Wahabi, ustadz-ustadz yang Wahabi, Salafi itu pakai aja ayat-ayat gitu. Ya dibilang yang model-model orang Islam yang masih pakai jas, yang masih pakai baju modern, ya kalau nggak janggutan, nggak baju cingkrang, nggak celana cingkrang, ya jadi ini nggak apa, pahalanya kecil karena nggak ngikutin sunnah Rasul, level keislamannya rendah. Ya dibully begitu, banyak ASN kita ke kantor pakai cingkrang, ya kan jadi bodoh begitu. Jadi nggak ada ajaran ini membawa, kalau buat orang cerdas nggak ada manfaatnya begitu ya. Yang nggak ada kreativitasnya, nggak ada ide-ide pemikiran baru semuanya. Yang ada semuanya dibatasi, maunya undang-undang anti penodaan agama. Begitu ada orang yang berseberangan aja kayak seperti Panji Gumilang memberikan pemikiran baru, langsung penodaan agama. Nah ini yang mau dibawa model-model ulama-ulama yang MUI. Kalau ulama yang modelnya Buya Syakur dan si siapa Panji Gumilang, model-model UIN tuh yang kemarin siapa tuh siapa profesor apa doktor itu Hilmi, itu bagus begitu ya. Nah yang ini kan yang bodoh-bodoh begitu, dah itu kesian lah. Jadi kita ngelihatnya kacau begitu. Jadi kalau negara ngikutin model-model MUI ya jadi bodoh begitu, karena MUI maunya ngikutin ajaran-ajaran yang modelnya seperti ini, membagongkan. Ya sementara itu dulu Pak Paul. Nanti saya teruskin kalau ada waktu lagi. Thank you. Oke.